Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang dunia teknik fotografi ya. Fotografi, bagaimana kita memfoto suatu produk UMKM sehingga foto produknya itu akan tampil menjadi lebih menarik untuk dipromosikan. Nah, kesempatan ini, webinar ini dilakukan untuk membuat produk UMKM yang berada di Gunung Kidul agar lebih bersaing dengan foto produk yang ada di luaran sana, di luar dari wilayah Gunung Kidul misalnya seperti itu. Oke, sebentar kita share screen materi kita. Ya. Nah, ini dia, saya selesai dulu. Nah, jadi webinar ini adalah judulnya adalah teknik pencahayaan dalam fotografi untuk menghasilkan foto produk UMKM menggunakan kamera di Desa Pengkok, Kecamatan Patu, Gunung Kidul. Nah, di sini poin utama dalam membuat foto produk UMKM selain kamera sebagai bahan utama kita sebagai untuk melakukan pemotretan, lalu juga produknya tentu saja yang terlibat adalah cahaya. Pencahayaan sendiri adalah teknik untuk mencari keseimbangan antara seberapa besar jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa dalam beberapa waktu yang dibutuhkan adalah sehingga menghasilkan suatu gambar. Nah, cahaya itu sangat penting tentunya. Proses pencahayaan yang terjadi dalam tubuh kamera disebut dengan exposure, sedangkan yang di luar dari kamera seperti menggunakan lampu, pencahayaan, lighting, dan lain-lainnya disebut dengan pencahayaan atau lighting. Kenapa pencahayaan itu sangat penting dalam membuat suatu foto produk UMKM? Karena pencahayaan merupakan sumber utama dari suatu fotografi ya. Jadi dalam fotografi jika cahayanya gelap maka foto produk kita tidak akan jelas. Maka harus sangat penting cahaya itu dalam dunia fotografi. Tanpa cahaya maka fotografi tidak akan pernah ada. Lalu cahaya dapat membentuk karakter pada sebuah foto. Karena dengan menggunakan cahaya yang jelas, maka foto produk kita akan semakin jelas, semakin detail bisa dilihat. Dengan cahaya dapat menentukan apakah sebuah foto baik atau tidak untuk dipromosikan. Nah, cahaya menjadi salah satu bagian penting untuk menghasilkan foto produk yang memikat dan menggiurkan. Fotografer profesional menggunakan teknik pencahayaan fotografi suatu produk agar hasil fotonya tampak seperti asli dan membuat siapa saja yang melihatnya terpikat. Nah, itu poin penting kenapa pencahayaan itu sangat penting dalam meningkatkan konsumen untuk melihat foto produk kita. Nanti bisa kita upload di Instagram, sosial media, YouTube, dan sebagainya. Nah, seberapa banyak cahaya yang kita perlukan? Nah, semakin banyak apakah semakin bagus cahaya itu digunakan atau semakin sedikit semakin bagus. Jadi cahaya digunakan dalam membuat suatu foto produk kita sesuaikan seberapa cukup cahaya yang kita perlukan. Jika terlalu berlebih maka hasilnya akan overexposure sehingga berlebihnya cahaya. Jika berlebih cahaya maka bisa saja nanti muka atau produk kita terlalu bersilau apa ya namanya klip gitu. Jadi terlalu tidak terlihat jelas karena tertutup cahaya yang berlebih. Atau kekurangan cahaya, maka disebut dengan underexposure. Jadi kalau dia kekurangan cahaya, maka fotonya bisa menjadi gelap atau menjadi buram dan sebagainya. Maka cahaya itu dalam membuatnya ya kita sesuaikan seberapa penting, seberapa banyak cahaya yang kita perlukan. Cahayanya apakah perlu sedikit saja atau banyak atau tidak. Jadi tergantung dari keadaan situasi yang ada di sekitar foto produk yang kita buat. Nah, di dalam pencahayaan ada 3 sumber utamanya yang perlu kita ketahui. Pertama, available light sama artificial light dan mixed light. Nah, apa saja itu? Pertama, secara available light itu ada cahaya yang biasanya berasal dari cahaya matahari. Nah, cahaya matahari adalah cahaya yang sifatnya alami. Biasanya cahayanya tidak bisa diatur seberapa banyak kita harus menggunakan cahayanya, seberapa kecilnya, dari mana arahnya, yaitu karena sifatnya alami, maka kita tidak bisa mengatur cahaya sifatnya alami ya. Jadi kalau available light ini kita harus memanfaatkan yang namanya waktu. Nah, seperti contoh pada gambar itu yang ada di sebelahnya, nah ini available light. Jadi cahayanya datang dari luar, masuk oleh jendela sehingga muncullah efek bayangan dan sebagainya. Jadi itu adalah sumber cahaya matahari. Nah, dalam membuat available light tadi menggunakan cahaya matahari, cara manajemennya kita harus melihat waktu kapan kita akan melakukan fotografi tersebut. Kapan produk itu akan mau ditampilkan.
Kalau dia kaitan dengan foto produk yang sifatnya adalah misalnya nongkrong minum kopi, maka kita ambil situasi misalnya di pagi hari, di mana cahaya matahari masih redup. Atau kita mau melihat kegiatan pada siang hari, ya seperti di sini orang berjualan di pasar. Nah, cahaya mataharinya langsung. Atau di hutan pada sore hari. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu dengan melihat situasi kondisi alam. Jangan sampai kita memfoto suatu produk di alam bebas, tetapi kondisinya hujan, sehingga cahayanya berkurang, sehingga hasil produknya tidak semakin bagus. Jadi memang cahaya alami itu ya kita harus sesuaikan dengan waktunya, kita harus manajemen. Apakah pagi hari, siang hari, malam hari. Jadi disesuaikan. Misalnya kalau produknya adalah kopi dan makanan ringan, itu lebih bagusnya mungkin pada saat suasananya gerimis, ya bisa dilakukan. Jadi kita manfaatkan seperti itu. Tapi kalau hujan gelap biasanya kita menambahkan pencahayaan tambahan ya. Tapi sementara kita mempelajari dulu dengan cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu cahaya langsung yang tidak bisa kita atur dari mana arahnya, karena memang cahaya matahari selalu berputar dari pagi, siang sampai sore. Nah, itu yang menentukan alam semua. Jadi kita manajemen waktunya, kapan kita mau mengambil fotonya dan disesuaikan dengan keadaan kondisi alam. Kebanyakan foto yang menggunakan kondisi alam biasanya foto-foto yang menggunakan sifatnya foto alami, foto model, ataupun foto-foto prewedding, ataupun foto-foto kondisi alam dan sebagainya. Tapi juga bisa menggunakan foto produk, biasanya ada ceritanya dia di dalam foto produk tersebut. Kedua sumber cahaya yang digunakan adalah artificial light. Artinya cahaya yang dengan sengaja dibuat dan kita dapat mengatur besar kecil arah cahayanya sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti di studio foto. Kalau studio foto kan ada lampunya dua ya, kiri kanan dan bagian atasnya. Ataupun menggunakan bantuan dari bantuan dari cahaya dari lensa kita. Nah, itu juga bisa. Tapi kalau biasanya artificial light ini kita gunakan untuk mengatur cahaya yang kita butuhkan. Misalnya di sini ada contoh penari, kita butuhkan lampu tambahan yang disorot dari samping karena kondisi pada malam hari misalnya. Jadi lampu-lampu tambahan ini ataupun lampu sebagai fokus utamanya itu digunakan untuk melihat produk-produk yang sifatnya berada di dalam ruangan, indoor ya. Jadi bukan outdoor. Kalau tadi kan alam biasanya outdoor semua, tapi bisa juga indoor, tergantung kondisi. Jadi kalau artificial light ini biasanya cahaya buatan. Misalnya di sini ada foto orang lagi mengelas. Nah, jadi cahaya las itu menjadi cahaya tambahan, jadi menarik sehingga percikan las dari api dari besi dengan dilas tadi itu akan terlihat. Nah, tapi ini ada bantuan ya. Ini ada bantuan dengan menggunakan teknik kamera tentunya ya, agar bisa menampilkan percikan-percikan ini. Lalu juga misalnya pencahayaan pada mesin gitu ya. Nah, mesin ini menawarkan lampu sebagai tambahan untuk melihat agar orangnya terlihat dengan jelas. Karena ini dalam ruangan, maka dibutuhkan satu lampu. Tapi tidak mengurangi konsep naturalnya dari foto yang kita inginkan. Jadi ada foto yang digunakan dengan bantuan lampu dan kita bisa mengarahkannya mau ambil dari arah samping, kiri, kanan, dan atas dan bawah bisa semua. Jadi itu adalah dengan artificial light. Selanjutnya mixed light. Jadi ini adalah kadang-kadang biasa disebutkan menggabungkan antara cahaya matahari dengan cahaya yang ada tambahan. Contoh, orang yang menggunakan kalau ini ya, kalau yang berada di sini contohnya ada dia menggunakan lampu tambahan sebagai untuk menambahnya dengan cahaya matahari dari luar yang masuk lewat jendela sehingga ada tambahan sehingga digabungkan dua cahaya matahari yang masuk dari luar. Lalu yang kedua menggunakan peralatan sebagai tambahan. Ini seperti lampu polisi itu ya, diputar-putar sehingga ditangkap oleh kamera. Atau kalau kita bisa melihatnya juga dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan itu adalah foto produk di dalam ruangan menggunakan cahaya matahari lewati jendela sehingga menimbulkan efek bayangan, lalu ditambahkan reflektor atau tambahan pantulan cahaya dari senter sehingga hasilnya lebih bagus. Nah, itu ada mix, jadi menggabungkan antara alami dengan buatan. Itu mix ya. Selanjutnya ada teknis pencahayaan. Kalau tadi sumber cahaya harus yang dilihat. Yang kedua teknis pencahayaannya ada direct light, reflected light, tadi diffuse light. Jadi tadi sudah saya jelaskan ada beberapa jenis. Nah, direct light-nya itu adalah sebuah metode dalam menerapkan jatuhnya sumber cahaya secara langsung diarahkan ke permukaan subjek ya.
Dari penerapan seperti ini akan terlihat jelas arah datangnya sumber cahaya. Nah, jadi kita bisa melihat apa yang digunakan di mana ya? Kita bisa melihat sebentar ya. Saya cek dulu sumber cahayanya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi ada gangguan sedikit. Jadi direct light ini metode ya, jatuhnya sumber cahaya dari matahari misalnya langsung ke objek. Di sini ada objek orang lagi mandi air ya, istilah di percikan air. Matahari langsung mengenai objek utamanya tanpa melewati objek lainnya. Itu direct light. Yang kedua reflected light. Jadi ada objek terkena reflektif. Jadi seperti kaca gitu ya. Kalau ada kaca, lalu ada pantulan sehingga kita memfoto pantulannya. Kalau di sini reflektifnya menggunakan air sehingga objek yang kita foto bangunan terrefleksi di dalam airnya sehingga kita bisa melihat fotonya. Itu disebut dengan reflected light. Atau misalnya dari kaca tembus cahaya. Jadi itu bisa juga disebut dengan sumber cahaya yang tidak langsung mengenai objeknya. Itu sebenarnya reflected light. Kalau ini biasa digunakan untuk menampilkan konsep-konsep foto yang lebih dinamis ya. Oke. Yang terakhir diffusion light. Diffusion light ini adalah cahaya baur terjadi ketika sinar matahari tertutup awan misalnya, berkabut atau karena debu. Dengan kata lain, pencampuran cahaya matahari dengan elemen alam lain yang menghasilkan cahaya dengan kata lain, percampuran cahaya matahari dengan elemen alam lain yang menghasilkan cahaya matahari lembut dan tidak terlalu keras. Jadi ini contohnya misalnya kabut pada pagi hari. Cahaya matahari menembus dari kabut tersebut. Atau pada saat hujan, ada refleksi cahaya seperti pelangi. Itu sebenarnya diffusion light. Atau kebakaran hutan, ataupun percikan air. Itu semua ya. Atau ada asap. Itu semua digabungan antara sinar dengan bahan lain seperti air, asap, debu, abu dan sebagainya. Nah, selain sumber cahaya tadi, lalu jenis tekniknya dalam fotografi, yang terakhir adalah bagaimana teknik pencahayaan fotografi dalam membuat suatu produk. Nah, kita fokus pada produk ya. Jadi kita akan di sini ada 5 yang saya tampilkan bagaimana membuat foto produk kita akan menjadi lebih menarik. Saya ambil sumber dari internet juga. Jadi ada 5 yang kita pakai. Pencahayaan high Q, lalu pencahayaan low key ya, key, lalu high key, low key, front light, side light, top light. Sebenarnya banyak, tapi ini yang sering digunakan untuk foto produk. Nah, ya. Ada juga backlight, ada dari bawah bottom light, jadi ada banyak sebenarnya, tapi yang sering dipakai untuk foto produk sehingga hasilnya lebih adalah 5 ini. Pertama adalah high. Nah, di sini adalah teknik yang dilakukan dengan cara memberikan cahaya yang sangat terang dan dekat dengan objek sehingga bayangan tidak terlihat. Cahayanya bisa berupa cahaya alami atau buatan yang berasal dari lampu. Kebanyakan kalau untuk foto produk, orang akan menggunakan gabungan antara cahaya matahari dengan cahaya buatan. Sehingga cahaya mataharinya kita ambil sedikit, lalu kasih lampu yang sangat terang tadi, langsung pada objeknya. Seperti sini, saya ambil dari jasa foto Jakarta.com ya. Jadi ini sudah kita lihat di sini ada objek, lalu diberikan cahaya full gitu ya. Jadi kita bisa melihat detailnya. Kalau efek blur di sini memang efek kamera, kita abaikan efek kameranya, kita lihat bagaimana cahayanya masuk gitu ya. Sehingga detail dari objeknya bisa kelihatan. Terserah kita ambil cahaya dari mana posisinya, tetapi ini tinggi, jadi height. Jadi ada 2, height, jadi sangat full cahaya. Tapi tidak expose ya, tidak berlebihan, jadi jangan sampai berlebihan cahaya juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan cahayanya. Yang kedua, low key ya. Jadi teknik ini dilakukan dengan mengurangi cahaya. Kalau tadi high, ya, kalau sekarang low. Biasanya dilakukan untuk area dengan intensitas cahaya yang sangat rendah. Ya, di tujuan teknik pencahayaan ini adalah untuk menunjukkan bagian-bagian tertentu saja dari makanan dan menutupi bagian yang tidak penting. Jadi kalau ini biasanya pada kondisi gelap, misalnya menerangi banyak peralatannya, kita fokuskan cahayanya pada satu produk saja, sehingga bisa menutupi. Misalnya di sini gelap ya, sini ada meja dan sebagainya. Kita arahkan saja satu cahaya ke arah produk yang kita mau. Jadi sifatnya low. Jadi cahayanya hanya fokus pada produk kita sehingga tidak menyebar ke produk lain ataupun barang-barang di sekitarnya.
sehingga produknya lebih fokus, ya, bisa menutupi kekurangan yang ada di sekitar atau keliling dari produk kita, sehingga orang terfokus pada ini. Biasanya ini posisinya pada cahaya yang sangat gelap atau kita menggunakan background yang black ya, atau hitam. Ya. Lalu pencahayaan dari depan, front light ya. Teknik ini cahaya ditempatkan tepat depan objek dan makanan yang akan kita potret. Jadi kalau foto produknya berada di depan kita potret ini dari depan. Lalu cahaya akan fokus di depan makanan, sehingga front light ini akan menunjukkan warna yang ada di dalam makanan tersebut. Nah, tentu saja teknik ini tidak bisa bekerja sendiri, kita harus gabungkan misalnya dengan komposisi ya. Jadi misalnya pada sini produknya adalah makanan, kita belah sehingga bisa melihat isi dari produknya. Jadi kalau cuma sekedar tampilan luarnya saja kadang-kadang tidak bagus. Jadi kita harus modifikasi sedikit produknya agar terlihat lebih jelas. Sehingga dengan bantuan cahaya, sehingga detail-detail seratnya akan terlihat. Nah, ini dua ada pencahayaan side light. Jadi pencahayaan dari samping objek. Kalau tadi dari depan kan bisa kelihatan muka, misalnya kelihatan muka semua total. Sehingga kita bisa melihat detailnya depan kita. Tapi kalau kita ingin melihat tampilan dari samping, jadi kita bisa melihat cahaya dari samping, misalnya dari sebelah kanan gini ya, atau dari kiri ya. Jadi cahaya muncul dari sini. Jadi akan terlihat bisa ada yang bagian tertutup sehingga ada muncul bayangan ataupun tidak. Nah, itu biasanya digunakan untuk melihat tekstur biasanya. Tekstur dari makanannya atau produknya lebih kelihatan kalau biasanya dari samping. Oke. Sehingga akan lebih jelas dan lebih tajam. Lalu top, jadi dari atas. Ini juga biasa sering digunakan untuk menampilkan foto produk secara keseluruhan. Ya, secara keseluruhan, sehingga teksturnya juga terlihat jelas, lebih dominan, sehingga orang lebih menarik untuk melihatnya. Atau disebut dengan butterfly light. Jadi kalau seperti ini, orang senang melihatnya. Oh, dari atas keseluruhan kelihatan, ada jelas dan detail gitu ya. Nah, kalau ini kan dari samping, nah ini dari depan. Jadi kan itu secara teknik tiga ini sering digunakan. Depan, dari samping, kiri, kanan, ataupun dari atas. Kalau dari bawah biasanya jarang untuk foto-foto produk, apalagi makanan ya. Nah, kalau tadi ini masih bisa kita pakai sebagai low key, jadi kita menggunakan background hitam ataupun lokasi yang gelap, menggunakan satu lampu saja, fokus pada produk yang kita inginkan. Nah, ini high biasanya di luar atau outdoor, atau dalam indoor dia masih terkena cahaya matahari, kita tambahkan cahaya tambahan sehingga lebih detail lagi. Nah, semua foto-foto ini tentu saja tidak bisa kita manfaatkan. Kalau sekedar menggunakan kamera standar itu bisa kita lakukan. Tapi kalau ingin lihat yang foto-foto yang ada di sini itu memang hasilnya ada tambahan efek dari kamera ya. Maksudnya kita setting dulu di kameranya. Tetapi jika kita hanya memiliki kamera yang standar yang dalam artian tidak bisa kita rubah exposure-nya untuk pencahayaannya kita atur dan sebagainya, kita bisa menggunakan cahaya-cahaya alami tadi dengan memanfaatkan apa barang yang ada di rumah ataupun di tempat kita menambah cahaya lampu, cahaya senter dan sebagainya, sehingga tidak perlu menambahkan settingan pada kamera. Bisa saja kita menggunakan kamera handphone, menggunakan kamera biasa, itu tidak perlu setting, misalnya tidak perlu menggunakan kamera yang sangat mahal. Nah, jika ingin melebih lagi, memang lebih bagus, misalnya seperti ini ada bayangan di belakangnya tidak terlihat, ini ada blur ya, itu bisa disetting dengan software, tapi juga bisa dibuat dengan menggunakan kamera gitu ya. Jadi tergantung. Tapi kalau secara logika, secara detail, kita tidak perlu lagi membuat seperti ini. Nanti kita coba di prakteknya membuat hasil foto tanpa harus kita editing lagi. Jadi jika kita sudah tahu tentang pencahayaannya tadi dari depan, dari samping, dari atas, low key-nya, high key-nya, maka kita tidak perlu lagi mengedit foto yang kita miliki, sehingga bisa langsung kita gunakan sebagai media promosi. Nah, dengan catatan seperti itu. Nah, kalau kita memang mau mempelajari kameranya, maka di dalam kamera ada beberapa exposure yang harus disetting. Ada diafragmatnya, berfungsi sebagai jendela pada lensa yang menilai sedikit atau banyaknya cahaya melewati lensa. Nah, itu nanti di settingannya bisa kita setting. Itu bisa tertera 1,4, 2, 2,8, dan seterusnya. Lalu diafragmanya ada f-fokusnya 1,4, f22 dan sebagainya, sehingga menunjukkan besar kecilnya diafragma pada lensa. Bukan ibarat ini untuk menentukan intensitas cahaya masuk. Jadi apakah cahayanya akan sedikit atau banyak, itu bisa kita setting. Walaupun kondisi gelap bisa masuk terang gitu ya.
Nah, itu kehebatannya kamera zaman sekarang ya, apalagi kamera DSLR. Hubungan antara angka dengan bukan diafragma adalah berbanding terbalik. Semakin besar F angkanya, semakin kecil bukan diafragmanya. Sehingga cahaya yang masuk semakin sedikit. Sebaliknya semakin kecil F angkanya, semakin lebar bukaan diafragmanya. Sehingga cahaya masuk semakin banyak. Ini kalau kita mau mengakali atau istilahnya suasananya gelap, low K tadi, lalu hasil yang dihasilkan kurang bagus karena kurangnya cahaya, maka bisa setting dengan kamera. Tapi kalau kita sudah mencukupi, maka tadi fokusnya adalah seberapa cukup cahaya kita yang harus kita gunakan untuk foto produk kita. Kalau memang sudah mencukupi, tidak perlu disetting lagi kameranya, ya. Jadi karena kalau kita selalu men-setting kamera, setiap tempat akan berbeda-beda settingannya. Tapi kalau kita menggunakan cahaya yang pas, sesuai dengan situasi dan kondisi produk, maka hasilnya tidak perlu menggunakan settingan kamera. Karena di dalam diafragma seperti ini gambarnya ya, settingan layar dari lensa dari kamera. Ada kecepatan rana, shutter speed. Nah, ini biasa kayak tadi, bentar ya. Shutter speed itu biasanya digunakan untuk menampilkan gambar yang sifatnya sangat cepat bergerak. Seperti mana ya, sebentar ya. Nah, ini juga bisa. Percikan air ini adalah shutter speed, jadi bisa menampilkan detail-detail percikan air, jadi kecepatan ya. Nah, itu shutter speed. Atau tadi ada orang lagi las. Nah, ini agar muncul garis-garis percikan apinya itu menggunakan shutter speed. Itu salah satu kemampuan dari kamera ya, tapi tidak bisa ditangkap dengan kamera biasa lalu kita gunakan ini. Sedangkan untuk produk-produk yang sifatnya seperti makanan, bedak, atau tuan yang lainnya itu tidak perlu lagi menggunakan shutter speed. Kita cukup menggunakan pencahayaan yang sudah mencukupi. Tapi sebagai pengetahuan, jika ingin membuat hal yang lebih bagus lagi atau lebih menarik lagi untuk dicoba, kalian bisa menggunakan kecepatan shutter speed ini. Lalu, nah ini contohnya, kecepatan rendah untuk foto night skin. Nah, ini kan bisa kelihatan night, malam ya. Lalu ini, seperti kelihatan mobil lewat, ini kecepatan ini kilatan cahaya ini adalah kilatan dari lampu-lampu mobil yang lagi lewat, sehingga tertangkap gitu. Nah, kalau ini ranah tinggi untuk stop action. Bayangkan jika ada orang lari atau lompat ataupun berenang, itu mereka terlihat bisa ditangkap oleh kamera, posisinya, expressionnya dan sebagainya. Berarti ranah tingginya untuk stop actionnya sangat dibuat tinggi ya, diafragma dan shutter speednya. Kepekaan film atau ISO-nya dan asanya. Makin kecil satuan filmnya, semakin rendah ISO-nya, maka film kurang peka terhadap cahaya, sehingga makin banyak cahaya yang dibutuhkan untuk menyinari film. Biasanya digunakan ini untuk jika, karena disebutkan tadi peka cahaya, sehingga makin banyak cahaya yang dibutuhkan, maka cahaya di luar ruangan itu harus terang. Maka ISO-nya bisa kita kecilkan. Kalau ISO-nya kecil, maka cahaya yang masuk itu dari luar harus lebih sangat terang. Kalau kondisinya gelap, kita harus menggunakan ISO yang lebih tinggi. Jadi kalau ISO-nya rendah, gunakanlah jika situasi cahaya lebih terang. Nah, kita membutuhkan kecepatan tinggi dalam memotret, namun cahaya yang tersedia minim, maka ISO harus ditinggikan. Kan cahayanya rendah, maka ISO-nya kita harus tinggikan, jangan sampai menggunakan ISO rendah. Hanya saja dengan tinggi, maka noise yang dihasilkan juga akan tinggi, seperti ini. Ya, ini api ya. Nah, ini bintik-bintikan apinya sangat. Jadi ini noise-nya semakin banyak. Karena kan cahayanya juga semakin gelap. Lalu ISO-nya kita tinggikan. Lalu shutter speed ini kita buat. Jadi noise-nya akan terlihat. Sehingga noise-nya tadi itu bisa mempengaruhi kualitas dari cetak fotonya. Sebenarnya seperti itu kalau kondisi malam. Maka disarankan menggunakan cahaya tambahan gitu ya. Nah, kesalahan dari exposure, over sama under. Jadi ada dua ya. Nah, ini sering kita kejadian ya. Kalau foto di siang hari menggunakan DSLR, tiba-tiba kita waktu foto, terlalu terang. Padahal sini kan laut. Nah, ini kok putih gitu ya. Jadi kelihatan seperti itu. Atau ini terlalu rendah kita settingnya, diafragmanya atau ISO-nya. Sehingga ini menjadi gelap. Nah, seharusnya kalau kondisinya terang kita harus atur ISO-nya, shutter speed-nya, dan diafragmanya. Tapi kalau kita menggunakan kamera biasa tanpa harus setting-setting, ini akan tampil secara alami, gitu ya. Nah, pada era digital, kamera sensor sudah dilengkapi dengan beberapa pengaturan. Nah, ada yang semi otomatis dan ada juga manual ya. Aperture priority, di mana dalam motret kita menghendaki efek dari bukaan tertentu sebagai faktor yang ditekankan yang lain, atau ISO dan speed-nya kita buat otomatis.
Jadi ISO dan speed-nya kita buat otomatis, atau speed priority, di mana ISO dan speed bisa mengabaikan momen tertentu untuk speed-nya sehingga ISO-nya bisa otomatis, atau speed-nya yang otomatis. Lalu program, kita hanya perlu mengatur ISO-nya atau sensitivitas saya saja, sedangkan aperatur dan speed-nya sudah tersetting secara otomatis. Lalu automatic, baik ISO, aperture maupun speed sudah tersetting secara otomatis sesuai dengan keadaan saya yang ada. Dan ini biasanya sering dipakai bagi fotografer yang biasanya pemula sih biasanya seperti ini ya. Kalau yang sudah profesional biasanya manual. Dia akan setting secara manual, dia ingin sesuai dengan kondisi yang dia inginkan. Nah ini nanti rata-rata yang pemula atau yang biasa manual otomatis ya. Jadi sudah tidak perlu disetting-setting. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan tentang webinar pada kali ini tentang fotografi, dunia fotografi, khususnya pada pencahayaan untuk membuat foto produk suatu UMKM di Gunung Kidul agar menjadi lebih baik ya, sehingga nanti hasil dari PKM itu nanti produk UMKM yang ada di Gunung Kidul tidak hanya hasilnya akan menampilkan foto produk yang bagus sehingga orang lebih tertarik untuk membeli produk tersebut, karena selama ini hasil yang dibuat itu hanya foto biasa ataupun bukan foto aslinya, sehingga mereka harus editing lalu dicetak dan lain-lain ya. Sehingga ini diperlukan pelatihan tambahan untuk mereka secara langsung di lapangan agar bisa membuat foto-foto produk seperti ini tadi. Dan ini tidak perlu menggunakan kamera yang terlalu bagus, kamera HP pun juga bisa ya, tidak perlu harus DSLR menguras itu macam-macam ya. Kita bisa menggunakan film box. Nanti kita lihat hasilnya di hasil dari pengabdian ini ada di video terakhir nanti ya. Oke, saya rasa sekian dulu yang bisa saya sampaikan tentang pengabdian masyarakat pada PKM ini di webinar tentang teknik fotografi. Dengan fotografi ini agar nanti bisa kita kembangkan ya ke langsung di lapangan, sehingga nanti hasil yang ditampilkan itu juga akan sesuai dengan harapan bahwa tujuannya ini adalah untuk meningkatkan promosi dari hasil produk UMKM yang ada di Gunung Kidul, khususnya di Desa Pengkok. Di situ sudah banyak produk-produk UMKM seperti makanan, sabun, anggrek dan lain-lain ya, selain objek wisata. Nah, untuk selanjutnya nanti ini akan dikembangkan ke arah langsung ke lapangan sehingga kita bisa mempraktekkan kepada masyarakat di sana ataupun pemuda-pemudi di sana yang melakukan menghasilkan produk-produk UKM. Nah, sekian dulu webinar dari saya. Ya, kita bisa mempraktekannya di lain kesempatan. Jika ada yang tidak dipahami atau kurang dulu bisa ditanyakan langsung sehingga bisa kita tambahkan dalam untuk mengupgrade nanti data-datanya. Jadi fokusnya pada pencarian. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan menyampaikan materi tentang teknik pengambilan foto berdasar sudut atau angle menggunakan kamera. Ditujukan untuk para pelaku UMKM di Desa Pengkok, Kecamatan Patok, Kabupaten Gunung Kidul. Baiklah, saya mulai saja dengan membuka slide saya.
Ya, jadi topik ini berjudul teknik pengambilan foto berdasar angle atau sudut menggunakan kamera. Materi kegiatan pengabdian kepada masyarakat bagi UMKM Kelurahan Pengkok, Kecamatan Batuk Gunung Kidul. Saya sendiri adalah dari dosen Informatika STTA Yogyakarta dengan nama Yuliani Indraningsih. Sebelum mengenal teknik lebih jauh, baiklah kita ke dasar teorinya dulu ya. Jadi fotografi itu berasal dari bahasa Latin yaitu fotos atau cahaya atau sinar. Sedangkan grafin berarti tulisan, gambar atau desain bentuk. Jadi fotografi secara luas adalah menulis atau menggambar menggunakan cahaya yang berupa gambar mati atau lukisan yang didapat melalui proses penyinaran dengan menggunakan cahaya. Kemudian yang pertama kali kita tentukan adalah tujuan foto produk. Tentukan tujuan dulu dari pengambilan foto yang akan kita lakukan itu untuk apa, ya, dan objeknya bagaimana, objek yang akan difoto itu. Ya, kita dapat memulai dengan menanyakan pada diri sendiri ketika hendak mengambil foto, yaitu mengapa saya mengambil foto ini, tujuannya untuk apa, ya. Kemudian apa yang paling menarik dari objek ini, ya. Objek yang akan kita foto itu yang paling menarik bagaimana, dari sisi mana, ya, dari sisi atas atau samping atau kanan atau kiri, ya. Kemudian yang menyebabkan saya memilih tempat ini untuk memotret, ya. Jadi apakah foto produk Anda itu nanti akan ditempatkan dalam suatu wadah atau yang lebih menarik, ya, jadi tidak polos, ya. Kemudian benarkah pemandangan ini lebih menarik dari tempat lainnya, ya. Harus dibedakan pemandangan yang mana yang akan kita ambil untuk foto produk kita. Oke. Kemudian selanjutnya kita praktekkan, ya, nanti ada prakteknya sendiri. Itu kita harus memahami beberapa komponen kamera kita, ya. Boleh kamera, boleh menggunakan handphone, ya. Yang ada alat apa yang akan kita pakai. Jadi komponen dasar kamera yaitu yang utama adalah ada pada lensa, ya. Jadi lensa merupakan komponen optik yang berfungsi untuk mengumpulkan dan meneruskan pancaran-pancaran partikel cahaya yang jatuh ke permukaan. Ya, jadi kalau kita lihat adalah kameranya, nih, bentuk ini. Jadi ini yang ada pada HP, seperti kita lihat seperti bulatan kecil, ya. Jadi kalau di belakang kamera itu ada, di belakang HP itu ada bulatan kecil, ya, warnanya hitam. Jadi kalau kita buka, kita lihat adalah seperti ini bentuknya, ya. Jadi seperti ini, seperti adapter. Kemudian ini yang paling depan adalah lensa, ya, yang sangat tipis, ya. Kemudian dilindungi oleh ini pelindungnya. Ini pada kamera HP. Kemudian alat pembidik, ya. Jadi ada kamera mestinya ada alat pembidiknya, ya. Disebut juga viewfinder, ya. Pada kamera ponsel, alat pembidik berupa LCD yang
yang menampilkan secara langsung pola cahaya yang diterima oleh kamera. Jadi kalau dilihat di kamera maupun di handphone itu adalah seperti ini, ada tombol kecil ya, ada tombol kecil untuk membidik. Jadi kita posisikan dulu objek mana yang akan kita bidik ya. Kemudian tinggal kita klik tombol tersebut ya, baik pada kamera maupun pada handphone kita. Oke. Kemudian tombol jepret ya atau shutter gunanya untuk membuka alat penghalang media perekam sehingga media perekam terekspos pada cahaya dan dapat mulai merekam cahaya pada saat kita siap. Pada smartphone tombol jepret ini bisa pada LCD atau menggunakan tombol sendiri yang diletakkan pada sisi ponsel. Ya. Kemudian kita mengenal juga tentang LED flash ya. Jadi kebanyakan ponsel itu memiliki LED flash meskipun ada juga ponsel yang tidak menyertakan LED flash. Ya, disebut juga dengan bridge. Jadi kalau itu ada bridge ya, seperti apa ya itu cahaya yang sekilas itu ya, adalah alat yang menghasilkan kilatan cahaya ya. Jadi kilatan cahaya dalam waktu singkat. Ya. Gunanya untuk apa? Bridge itu menambah pencahayaan dalam frame ya. Umumnya kalau suasananya gelap atau kurang cahaya kita menggunakan bridge ya. Kemudian film atau memory card ya. Memory card digunakan untuk menyimpan hasil gambar atau foto. Jadi gambar atau foto yang tadi sudah kita jepretkan ya, itu disimpan dalam memory card ya dan siap untuk dicetak gitu. Kemudian untuk materi tentang pencahayaan maupun tentang komposisi nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang lain ya, khusus untuk pencahayaan bagaimana kita memanfaatkan cahaya untuk bidikan kita ya, kemudian komposisinya bagaimana. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kemudian kita mengambil atau teknik pengambilan berdasarkan angle ya. Kita lihat sudut pada kamera ya. Jadi ini berupa subjek ya, Kemudian ada bird's eye level ya, mata burung ya, bird's eye level. Kemudian high angle atau sudut yang paling tinggi. Ini. Kemudian A atau normal level. Jadi pada keadaan normal itu lurus ya, lurus. Kemudian setelah normal mestinya ada low ya, low angle ya. Kemudian worm's eye angle, Jadi ada 5 level ya pada untuk teknik angles pada kamera. Oke. Jadi maksud eye level viewing atau pandangan sebatas mata ya, eye level viewing itu paling umum. Jadi pemotretannya sebatas mata pada posisi berdiri. Jadi posisinya pada waktu kita berdiri. Hasilnya wajar atau biasa. Tidak menimbulkan
efek-efek khusus yang terlihat menonjol kecuali efek-efek yang timbul oleh penggunaan lensa tertentu seperti menggunakan lensa sudut lebar, kemudian mata ikan, kemudian tele dan sebagainya. Jadi karena umumnya kamera berada sejajar dengan subjek. Jadi kamera berada sejajar dengan subjek ya. Itu namanya eye-level viewing. Oke, kemudian ada pandangan burung atau bird's eye viewing, yaitu bidikan dari atas ya. Efek yang tampak subjek terlihat rendah. Jadi subjeknya itu lebih rendah ya. Pendek dan kecil, kesannya seperti kecil atau hina terhadap subjek. Itu maksudnya kecil, itu terhadap subjeknya. Manfaatnya seperti untuk menyajikan suatu lokasi atau landscape ya. Jadi terlihat kecil, padahal itu kalau kita lihat itu adalah luas ya. Oke, kemudian low angle kamera ya, kalau normal seperti biasa ya bidikannya. Kemudian pada low angle kamera pemotretan dilakukan dari bawah. Jadi dari bawah efek yang timbul adalah distorsi perspektif yang secara teknis dapat menurunkan kualitas gambar ya. Hal ini dimanfaatkan untuk menimbulkan efek khusus ya. Kesannya ya, kalau pengambilan dari bawah itu kesannya sosok pribadi yang besar, tinggi ya, kokoh dan berwibawa, kemudian juga angkuh itu termasuk juga ya. Orang pendek akan terlihat sedikit normal ya, jadi tidak terlalu pendek kalau bidikannya itu dari bawah. Menggambarkan bagaimana anak-anak memandang dunia orang dewasa ya. Termasuk jenis ini adalah potret panggung. Jadi orang yang sedang manggung gitu ya. Orang yang sedang berpidato di atas mimbar yang tinggi. Ini diambilnya dari pemotretannya dari bawah atau low angle kamera. Kemudian yang terakhir adalah frog eye viewing atau pandangan sebatas mata kata ya. Jadi sebatas mata kata. Jadi pada posisi ini kamera berada di bawah, hampir sama dengan low angle ya. Hampir sejajar dengan tanah, jadi lebih rendah lagi dari low angle kamera dan tidak diarahkan ke atas. Tetapi mendatar ya. Ini mendatar dilakukan sambil tiarap ya. Kita banyak melihat mungkin di televisi atau apa yang fotografernya itu memotretnya sambil tiarap ya, itu banyak dilakukan. Jadi angel ini digunakan pada foto peperangan atau membidik fauna atau flora, jadi sambil tiarap ya. Jadi teknik pengambilan foto dari sudut atau angel ya, kita cukupkan sekian ya. Jadi silakan Anda berlatih, semoga sukses. Oke, baiklah, sudah saya sampaikan tentang materi teknik pengambilan gambar dari sisi sudut atau angle menggunakan kamera. Ya, semoga teknik ini manfaat bagi para pelaku UMKM di mana produk yang akan dipasarkan itu menjadi lebih menarik ya, karena ini produk Anda yang sudah Anda foto akan Anda upload di media medsos ya, diposting di medsos ya. Jadi nanti orang yang akan membuka posting gambar produk Anda itu akan tertarik. Jadi untuk sisi pencahayaannya dan komposisi dan sebagainya nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Jadi semoga
bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita melakukan kegiatan yaitu pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, yang lebih tepatnya di bagian UMKM Mengkok. Di mana pada webinar pada kali ini kita akan membahas mengenai teknik pengambilan foto berdasarkan frame menggunakan kamera. Ini saya share screen-nya lebih dahulu. Oke, ini ya. Aduh. Jadi ini webinar kita, yaitu tentang teknik pengambilan foto berdasarkan frame menggunakan kamera di UMKM Desa Pengkok, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul. Jadi yang akan kita bahas adalah mengenai dengan menggunakan kamera, kita akan mengambil foto. Nah, tetapi berdasarkan dari frame dari foto tersebut. Nah, ada beberapa teknik. Ada beberapa teknik dalam pengambilan foto. Di mana teknik pengambilan foto ini adalah suatu teknik untuk memilih luas area pada frame suatu foto. Ini ada sekitar 9. Kita akan bahas satu demi satu. Nah, yang pertama adalah extreme long shot. Nah, teknik ini mencakup area yang sangat luas. Nah, kemudian dan akan memasukkan objek-objek di sekitar subjek utama. Biasanya subjek utama itu nanti kelihatannya agak kecil. Nah, itu dapat mencari komposisi yang pas. Kita harus menyatukan subjek utama dengan kondisi sekitarnya, sehingga terlihat menjadi suatu kesatuan. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk seperti foto-foto pre-wedding, ya kan? Supaya kelihatan pemandangan di sekitarnya. Nanti saya berikan contohnya. Nah, ini. Jadi foto orangnya, kalau foto orangnya itu terlihat lebih kecil, tapi kelihatan pemandangan di sekitarnya. Adalah extreme long shot. Nah, kemudian kalau yang teknik kedua itu long shot. Nah, teknik ini menggunakan area yang memperlihatkan seluruh tubuh subjeknya tanpa terpotong oleh frame. Nah, teknik ini fokus pada subjek dengan segala ekspresi dan kegiatannya tanpa ada bagian tubuh yang terpotong. Nah, ini contohnya. Nah, jadi teknik ini memperlihatkan seluruh bagian tubuh dari atas kepala sampai kaki, dan biasanya kaum milenial itu sering memakai teknik ini untuk memperlihatkan semua gaya berpakaian mereka setiap harinya. Kemudian nantinya akan diposting ke akun Instagram mereka biasanya. Ini gambar-gambarnya saya dapatkan dari internet. Nah, kemudian medium long shot, yaitu teknik ini hampir mirip dengan long shot, tetapi batas pengambilan fotonya biasanya mulai dari lutut hingga kepala. Nah, ruang yang diambil lebih sempit dari teknik long shot. Nih. Jadi dari lutut sampai ke kepala. Ini adalah medium. Kemudian yang medium shot,
Nah, teknik ini lebih sempit lagi dari medium long shot. Pengambilan foto dimulai dari sekitar pinggang sampai ke kepala. Biasanya digunakan untuk menonjolkan lebih detail bahasa tubuh dan ekspresi subjeknya. Teknik ini adalah teknik yang mengambil bagian dari pinggang hingga batas kepala untuk menampilkan bagian itu agar tidak menampilkan bagian kaki. Ya, mungkin ada beberapa orang yang merasa bahwa kakinya terlalu pendek untuk diperlihatkan. Nah, ini contohnya seperti ini, ya kan? Jadi dari bagian pinggang ke atas. Nah, kemudian teknik berikutnya adalah teknik close up. Teknik ini biasanya diambil mulai dari bagian bawah bahu sampai kepala. Teknik ini memperlihatkan detail ekspresi dan mimik seseorang. Biasanya untuk memotret ekspresi seseorang, untuk bisa kelihatan misalkan kerut wajahnya pada subjek agar terlihat dramatis. Nah, teknik close up ini digunakan untuk mengambil area objek yang tidak terlalu luas maupun sempit. Nih, contohnya seperti ini. Kemudian big close up. Dan ini memotret mulai dari leher sampai atas kepala. Tujuannya sama dengan teknik close up, tapi lebih memperlihatkan detail ekspresi dan mimik wajah seseorang. Teknik ini sendiri mengambil area objek yang lebih sempit tujuan untuk lebih memperlihatkan ekspresi orang tersebut. Nah, shot yang menampilkan dari bawah dagu sampai atas dahi, nah, untuk memperlihatkan detail ekspresi dari seorang tokoh. Nih, contohnya seperti ini. Jadi lebih detail lagi. Kemudian extreme close up. Nah, teknik ini biasanya hanya fokus pada satu bagian tertentu saja. Misalnya mata, hidung, atau bibir. Di mana teknik foto ini banyak digunakan untuk foto katalog seperti produk-produk kosmetik. Ya, misalkan kalau kosmetik tentang mata ya tentu saja akan difokuskan di matanya. Kemudian kalau produk katalognya tentang lipstick ya berarti untuk bibirnya yang difokuskan. Nah, shot yang menampilkan detail objek misalkan hidung, mata, atau telinga. Nah ini. Jadi shot ini digunakan untuk maksud tertentu atau menunjukkan detail objek tertentu yang sangat diinginkan oleh si penonton agar objeknya itu nampak dengan jelasnya nantinya. Nah, kemudian ada medium close up. Jadi shot yang menampilkan objek dari batas dada sampai ke atas. Kepala ini hilang misalnya. Nah, shot ini biasanya digunakan untuk adegan wawancara, untuk menunjukkan kedekatan dengan objek tanpa menghilangkan kewibawaan orang yang diwawancaranya. Jadi menunjukkan mulai dari bagian kepala sampai ke bahu. Ini merupakan standar pengambilan foto dalam wawancara. Jadi setiap tekniknya ini akan berguna sesuai dengan kondisi. Ya kan, contohnya ini tadi, dia digunakan untuk pengambilan foto dalam wawancara. Nah, contohnya seperti ini. Ini juga saya ambil gambar di internet sebagai contohnya. Kemudian very long shot. Nah, shot yang sedikit lebih luas dari long shot. Nah, pada shot ini latar belakang atau setting tampak lebih dominan dari objek utamanya. Jadi latar belakangnya lebih dominan dari objek utamanya. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk menunjukkan setting yang digunakan dalam sebuah adegan dengan interaksi tokoh utama berada dalam setting tersebut. Itu menunjukkan subjek yang berada di tengah lingkungan sekitarnya.
Nah, dalam ukurannya, nah lingkungan di sekitar objek ini lebih dominan. Di mana akan menampilkan panorama yang akan memenuhi latar. Contohnya seperti apa nih gambarnya? Nih. Kemudian ada namanya one shot, itu pengambilan foto satu objek saja. Jadi satu objeknya. Dan kalau dua orang, nah ini ditampilkan dua orangnya. Pengambilan 3 orang, nah ini contohnya. Nah, kalau pengambilan grup, ini juga bisa, yaitu seperti ini. Pengambilan foto satu kelompok orang. Nah, kemudian ada over, yaitu pengambilan foto di mana kamera berada di belakang bahu salah satu objek pelaku. Dan bahu si pelaku tampak dalam frame tersebut. Nah, objek utamanya tampak menghadap ke kamera dengan latar depan bahu lawan mainnya. Jadi kalau nggak kelihatan bahunya nanti dikira cuma foto satu orang. Nah, tetapi ketika kelihatan bahu lawan mainnya, maka itu kelihatan seperti orang sedang bercakap-cakap. Nah, ini model pengambilan fotonya seperti ini. Nah, seperti itu dari saya. Itu tentang teknik pengambilan foto menggunakan kamera ya. Nah, ini tetapi teknik pengambilan fotonya ini berdasarkan frame. Nah, ini nantinya akan ada pendampingan untuk di UMKM Desa Pengkok, Kecamatan Patok Gunung Kidul, yang diharapkan dengan adanya teknik ini menggunakan kamera, kita nantinya bisa membantu UKM-UKM di sana ketika misalkan memfoto produk-produk usahanya. Misalkan ada produk telur asin, kemudian ada produk keripik, atau produk makanan olahan yang mereka buat, misalkan seperti ikan, dendeng. Nah, ketika produk-produk itu sudah dikemas atau misalkan proses produksinya yang ingin difoto, jadi kalau untuk foto itu kan bukan cuma produknya saja misalkan. Bisa jadi yaitu produk yang sudah dikemas. Bisa jadi yaitu produknya yang belum dikemas. Atau yang disajikan misalkan dengan di piring misalkan. Kalau yang sudah dikemas mungkin di plastik. Nah, atau bisa jadi yang difoto adalah proses produksinya. Atau bisa jadi yang difoto adalah kegiatan ketika mengolahnya. Misalnya kegiatan untuk motong bahannya, kegiatan untuk menggorengnya. Nah, jadi itu bisa berbagai macam yang dijadikan objek foto itu bisa banyak macam-macam. Nah, tetapi kita perlu mengetahui bagaimana cara mengambil fotonya itu, yaitu berdasarkan dari frame menggunakan kamera supaya hasilnya bagus. Dan nantinya setelah itu mungkin bisa di hasilnya atau fotonya itu nanti bisa dipublish misalnya di media sosial seperti Facebook, Instagram, supaya apa? Nah, untuk mempromosikan produknya lebih luas lagi. Sebab kalau pengambilan fotonya kurang menarik, gambarnya kurang menarik seperti itu, saya rasa kalau di media sosial untuk orang membuat tertarik itu jadi sulit. Sebagai contoh sederhana, kalau suatu makanan ketika disajikan
kelihatan masih panas, keluar asapnya itu. Kemudian difoto. Nah, orang melihat fotonya itu saja, dia bisa membayangkan ayamnya masih panas, ada asapnya. Wah, apalagi kalau orangnya sedang lapar. Wah, kayaknya menarik sekali. Nah, itu dari foto. Nah, seperti itu harapan dari kami ketika melakukan pengabdian pada masyarakat ini. Saya rasa cukup sekian. Dan saya berharap bisa berguna untuk UMKM di Desa Pengkok, Kecamatan Patok, Gunung Kidul. Baik, terima kasih. Saya akhiri webinar pada kali ini. Terima kasih.